Oke, halo teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di Story Quest pertanggal 26 April 2023. Ya, teman-teman ya memasuki minggu terakhir di bulan April. Sebelumnya aku mau mengucapkan minal aidin wal faizin ya, mohon maaf lahir dan batin. Semoga di bulan yang berkah ini kita bisa menambah cuan, pundi-pundi cuan kita di saham tentunya, gitu ya. Oke, seperti biasa di Story Quest kali ini kita membahas 3 saham yang menurutku bisa dijadikan watchlist gitu ya. Untuk teman-teman tradingkanlah beberapa waktu ke depan gitu. Saham tersebut adalah saham LP, saham Doit, dan juga saham WSKT. Seperti biasa ya, kalau misalkan teman-teman mau coba join free group kita, nanti linknya akan aku put di grup Telegram. Di sana akan ada menu harian ya, menu watchlist setiap sore. Kalau misalkan teman-teman memang mau mendapatkan cuan-cuan tipis ya silakan teman-teman bisa langsung join di sana gitu. Oke. Nah, sebelum ke pembahasan 3 saham tadi, aku mau sedikit membahas terkait IHSG kita dulu ya. Seperti yang sudah aku mention sebelumnya bahwa IHSG kita lebih cenderung berpotensi untuk breakout ya, karena memang melihat konsistensi dari foreign yang terus akumulasi beberapa waktu ke belakang. Dan per hari ini pun ya akumulasi dari foreign itu ada di angka 1,78 triliun ya. Dan kurang lebih itu masuk ke saham-saham ini ya, saham-saham memang big caps, ada Telkom, Astra, Friend, Bukan, NSSS, BRI, dan sebagainya. Ya. Itu berarti tandanya adalah ini menjadi indikasi bagus bagi market kita ya di bulan April mendatang. Cuma memang hati-hati karena nanti akan ada FOMC meeting lagi di bulan Mei. Aku lupa tanggalnya, kalau nggak tanggal 3, tanggal 5 ya. Itu bisa jadi kalau misalnya terjadi perubahan rencana yang sangat signifikan, itu bisa merubah pergerakan market ya. Tapi menurutku sih tidak merubah signifikan ya, karena memang kalau teman-teman lihat rupiah juga mulai terkendali gitu kan. Jadi menurutku sih IHSG berpotensi lah ya untuk lanjut ke area 7.100-an gitu, melihat dari konsistensi foreign hingga saat ini. Dan hari ini pun kalau teman-teman lihat secara sektoral ini merata ya, jadi saham-saham second liner mostly naik ya, cukup signifikan. Dan hari ini sektor yang jalan adalah memang dari sektor konstruksi, kalau teman-teman lihat ya. Di samping banking ya, banking ini memang jalan cuma naik tipis saja, cuma yang memang naiknya cukup tajam itu dari sektor konstruksi ya, dan dari komunitas eksklusif cuan barang koko aku pun itu sudah TP di salah satu saham di sektor tersebut gitu. Oke, langsung aja kita bahas. Yang pertama, saham pertama yang akan aku bahas adalah dari WSKT dulu ya. Jadi WSKT ini aku rekomendasikan juga ya, bukan rekomendasi sih, lebih ke watchlist ya bagi teman-teman yang memang join di free group kita ya. Kalau teman-teman lihat hari ini WSKT pergerakannya cukup oke. Kenapa cukup oke? Karena secara candlestick ini bagus, secara candlestick ini candlestick hammer, yang artinya adalah secara logika dia sempat turun, terus kemudian dia akhirnya ketahan dan naik ke atas, gitu kan. Kalau teman-teman lihat dari saham sektor konstruksi sendiri, gitu kan, ini sebenarnya bukan hari ini aja akumulasinya terjadi. Jadi kalau teman-teman lihat, foreign itu sudah masuk sektor konstruksi itu sudah dari 2 minggu lalu, ya. Wika. Ya, Wika sudah dari tanggal 11 April, terus kemudian ada Adi. Ya, Adi itu sudah sama ya, kurang lebih 11 April juga PTPP. Nah, aku udah TP ya, di sampai TPP ya. Jadi masuk ketika beberapa waktu ke belakang, terus TP di hari ini, gitu kan. PTPP ya sama 11 April juga, cuma WSKT ini paling telat. Ya, WSKT ini baru ada inflow signifikan itu hari ini ya, dibandingkan 3 saham konstruksi yang tadi ya. Oke. WSKT hari ini sebentar. Oke, LG dan BK akumulasi di setelah YU. Jadi menurutku secara inflow dan sektoral lumayan menarik lah ya, dan bisa teman-teman perhatikan untuk WSKT gitu kan. Ya mungkin ini lebih ke arah karena memang sifatnya day trade, maka target yang diincar juga nggak gede. Ya mungkin di sekitar area 232 lah ya untuk WSKT. Ya, ini yang aku nggak akan buat plannya. Aku nggak akan buat plannya ya, karena memang kita masuk dengan strategi yang namanya day trading ya, bukan untuk swing gitu. Jadi aku lihat ada inflow di sana, secara candlestick oke, dan volume juga bagus, jadi kita bisa coba untuk jadikan watchlist menu sore kita. Ya, ini buat teman-teman yang belum tahu aja ya cara screeningnya seperti apa gitu. Oke, kemudian yang kedua adalah Doit. Nah, untuk Doit sendiri
Untuk DOT sendiri hari ini dia breakout ya. Kalau teman-teman buka secara weekly chart-nya, ini gerakannya cukup bagus, di mana weekly chart-nya sendiri pun ini sudah breakout pattern inverted head and shoulders-nya. Oke, ini left-nya, ini right-nya, ini left-nya, ini head-nya, ini right shoulders-nya. Nah, ini sudah di breakout. Potensi kenaikannya, kalau teman-teman hitung, based on weekly ya. Ini kalau based on weekly, kurang lebih ya, ini kita copy. Nah, di sini ya, kurang lebih bisa menyentuh ke angka 370-an. Oke. Cuma memang masih ada beberapa hal yang harus dikonfirmasi, yaitu adalah volume, terus kemudian juga akumulasinya ya dari foreign-nya. Nah, sini teman-teman kelihatan ya, ini adalah daily-nya, ini memang membentuk inverted head and shoulders dan hari ini di breakout gitu. Oke, untuk DOIT sendiri kalau teman-teman lihat ini memang ada area MA 200 yang harus dilalui. Jadi mungkin pattern yang akan terjadi adalah dia akan nyentuh sini bentar terus kemudian dia pullback. Pullback-nya sejauh mana ya kita harus cek dulu pergerakan harganya besok. Ya. Cuma kalau memang misalnya dikasih turun ke sekitar area 320 sampai 330 ini juga menarik gitu kan. Secara broker summary sendiri dari awal April untuk DOIT ini juga good ya, di mana dia bisa kita bilang sebagai big akumulasi ya oleh NI dan LG dengan average mereka di 310-an sampai 322 ya, sama BK juga. Jadi menurutku kesimpulannya adalah DOIT ini menarik. Mungkin kita akan coba buat plan-nya ya. Kalau misalkan teman-teman mau agak yang lebih ketat, teman-teman bisa pakai support di 320 ini. Ya, kalau misalkan teman-teman mau agak lebih santai, teman-teman bisa pakai coba area MA20-nya. Atau di sekitar swing low akhir lah, yaitu di sekitar area 300. Oke, targetnya ini adalah TP1-nya di sini. Di sekitar 350. Next-nya kalau misalkan dikasih, berdasarkan target pattern, mungkin 370 bisa dapat. Gitu. Oke, kita akan coba buat plan-nya ya. Dengan harga saat ini adalah di sekitar 336. Support 320 dan support 2300. Kemudian next TP area di 350 dan juga 370. Ya. Jadi menurutku untuk DOIT, risk dan rewardnya masih 1:1. That's why kalau misalkan teman-teman dapat dia untuk turun sedikit itu oke. Ya, kalau misalkan teman-teman mau kejar di harga sekarang, saranku adalah ya porsinya agak dikurangin gitu. Ya, inflow-nya juga ada, jadi menurutku oke. Gitu. Dan sebagai informasi juga kalau nggak salah itu pengendalinya buyback ya. Teman-teman bisa buka di bagian keterbukaan informasi untuk dicek lebih lanjut. Oke, terus kemudian terakhir adalah LP ya, LP LP secara tren menarik ya, secara tren ini juga menarik ya, mulai membentuk rounding dan dia sudah breakout dan sekarang hitungannya lagi pullback ya, lagi pullback gitu. Sekarang lagi sideways dan sekarang menurutku area pembelian yang low risk di mana di sini dekat sama support ya. Sini adalah area kumpulan support, di sini juga ada area MA20 ya. Jadi menurutku cukup oke kalau misalkan teman-teman mau coba buy di harga yang sekarang. Meanwhile juga kalau kita tarik broker summary-nya dari awal April, ini ada akumulasi oleh ZP dengan average di 239. Ya. Jadi menurutku cukup oke dan menarik, bisa dijadikan watchlist ya, tapi lebih ke arah swing pendek sih ya. Dan juga teman-teman harus sabar ini untuk DLP ya. Karena memang gerakannya seperti ini. Ya, jadi nggak bisa teman-teman expect dia akan volatil gerakannya. Gitu. Target area adalah di sekitar 256 sampai 260 ya. Teman-teman bisa cek di sini. Support kalau misalkan teman-teman mau main ketat, pakailah swing low terakhir, yaitu di sekitar area 234 dan juga di sekitar sini ya 240. Oke, jadi untuk LP harga sekarang adalah 242. Ini 240, terus kemudian 234 ya. Target area adalah di sekitar 260. Jadi menurutku untuk LP secara risk dan reward oke, masih 1:2. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan juga untuk entry gitu. Oke, terakhir teman-teman ya, sedikit review IHSG dan analisa ke depannya IHSG. Menurutku pribadi ada resisten memang yang harus dilalui oleh IHSG ya, di angka 7.000-an, 6950 sampai 7.000, terus kemudian kalau misalkan dia berhasil breakout baru mungkin bisa ke area 7.100 ya. Selama foreign-nya masih terus konsisten akumulasi dan tidak ada perubahan plan, menurutku itu akan sangat mungkin untuk tercapai ya. Cuma nah,
next plan-nya adalah ya teman-teman lihat nih saham-saham second liner yang memang masih ibaratnya masih under value atau masih murah ya dan belum memang diakumulasi oleh foreign. Kalau yang aku lihat ya belakangan foreign itu mulai ngelirik saham di sektor konstruksi. Ya, terus kemudian yang kedua adalah sektor kertas-kertasan. Teman-teman bisa lirik saham-saham di sektor tersebut. Kalau misalkan risk dan reward-nya menarik, teman-teman bisa coba untuk entry buy. Gitu aja. Oke, paling gitu ya teman-teman ya terkait review saham, sorry bukan review saham ya, terkait stock request kali ini. Jika teman-teman mau join komunitas eksklusif Cuan Barang Kokot, bisa langsung klik link yang ada di bio. Dan juga kalau misalkan teman-teman mau coba untuk join webinarnya juga di Trading Masterclass, silahkan klik link yang ada di deskripsi YouTube di bawah. Oke, thank you teman-teman semuanya. Semoga cuan dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye-bye.